saya juga heran kenapa Komnas HAM tidak mendapat kasus di situ. Iya. Padahal pelanggaran HAM itu begitu besar sekali. Iya. Banyak sekali. Orang yang suami istri nggak bisa berhubungan, iya. Anak-anak tidak bisa tidur yang nyaman. Pengajuan BPR di Nikel. Ya. Iya, ini orang lain tidak tahu, orang banyak tidak tahu kenapa masyarakat Morowali itu tidak mendapat, ini kan, deposit. Di undang-undang itu yang lebih didahulukan itu adalah lokal. Yang fenomenal sekali ini adalah Vale yang memiliki deposit yang luar biasa, tetapi dia telantarkan tanah. Dia telantarkan tanah kurang lebih kalau saya tidak salah ingat sekitar 54 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Saat ini kami kedatangan tokoh perempuan Sulawesi Tengah yang dikenal dengan perempuan tangguh. Beliau adalah Ketua Asosiasi Advokat Indonesia Palu Sulawesi Tengah, Ibu Hartati Hartono, SH.MH. Selamat datang Bu di podcast Kabar 68. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya pemirsa, bertepatan dengan hari Natal, dari studio podcast Kabar 68 kami mengucapkan selamat Natal buat saudara-saudaraku kaum Nasrani. Semoga damai Natal membawa kedamaian untuk semua. Baik, diskusi akan kami lanjutkan. Banyak hal yang menarik yang akan didiskusikan dengan Ibu Hartati. Ibu, bagaimana dengan jalan yang Ibu tempuh memilih sebagai pengacara rakyat? Sementara misalnya advokat itu memilih menangani perkara-perkara yang berimbal duit. Sementara dari pengacara rakyat saja kan tidak selalu berharap duit, tetapi dibutuhkan pengorbanan yang tulus. Iya Bu, silakan. Iya, sebenarnya kan buat saya bahwa menjadi pengacara itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Karena tidak selamanya kasus itu diproses secara benar. Alangkah bahayanya jika tidak ada posisi pengacara di situ, karena pengacara lah yang membuat kasus itu bisa sesuai porsi yang sebenarnya. Artinya jika orang bersalah, maka memang porsinya dia bersalah. Pasal yang digunakan itu memang cocok dari apa yang dia lakukan. Kenapa saya lebih cenderung menjadi pengacara rakyat? Karena biasanya orang yang kondisinya lemah, tertindas, terjolimi, terus perkembangan intelektualnya juga pada umumnya mengetahui tentang hukum, ini kadang endingnya kadang mereka juga terjolimi pada saat putusan. Tapi kalau tidak ada yang mendampingi, gitu. Ya, Ibu Hartati, selama ini kiprah Ibu sebagai Ketua AAI Palu dan memilih jalur untuk menjadi pengacara rakyat, mengadvokasi rakyat itu sangat luar biasa. Kita lihat di mana misalnya ada demo yang menuntut hak-hak rakyat yang terzolimi, kemudian terpinggirkan, yang seharusnya mendapat pelayanan publik secara maksimal, tetapi itu tidak diterima oleh mereka. Ibu kelihatannya selalu tampil di depan, jalan bareng bersama mereka untuk mengikuti alur apa yang harus mereka tempuh. Kenapa Ibu memilih jalan itu? Iya, karena tidak banyak orang yang mau gitu. Tidak banyak orang yang mampu menjalani profesi sebagai pengacara tanpa profit. Ya, betul.
Iya. Jadi sementara begitu banyak orang yang membutuhkan, Iya. yang tanpa Karena profit itu. kalau kita lihat kondisi sekarang, begitu banyak misalnya advokat yang meniti karirnya itu dengan imbal bergelimangan rupiah Iya. dan dolar. Sementara kenyataannya yang kita lihat ibu bergelimangan persoalan dan masalah. Betul. Masalah yang begitu banyak. Terus memang kami untuk saya kan juga selain ketua KAI, saya juga ketua lembaga pengacara rakyat. Ya. Ini memang non profit Iya. untuk lembaga pengacara rakyat. Jadi misalnya ada demo atau ada masyarakat yang tiba-tiba ditahan, nah itu selalu terus kami membuka pengaduannya. Ya, bagaimana suka duka Bu? Kemudian apa yang melatari misalnya sekolah itu butuh duit, apalagi menyelesaikan studi S1 sampai ke magister bahkan ke doktor hukum itu butuh duit yang banyak. Sementara ketika semua itu Ibu Hartati dapatkan, kemudian memilih jalur untuk mengadvokasi dan membela masyarakat rakyat yang terpinggirkan, yang terzalimi dan terambil hak-haknya. Iya, saya kira begini, kita di Sulawesi Tengah ini kan adalah begitu banyak sumber daya alam, begitu banyak persoalan gitu kan, dan begitu banyak orang-orang yang tidak terakomodir secara hukum. Kenapa saya memilih ini? Bukan berarti saya tidak mengambil profit dari profesi saya sebagai seorang pengacara, tetapi saya mendudukan profit itu kepada memang yang klien saya memang yang mampu. Tetapi ketika klien saya yang datang memang tidak berdaya, saya tidak berkeinginan, karena buat saya bahwa ketika dia datang bersilaturahmi, ketika dia datang mengeluh masalahnya dan saya memecahkan masalahnya, ya insya Allah ada rezekinya. Ya, luar biasa. Pemirsa, diskusi ini akan terus kita lanjutkan, cukup menarik, tapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten-konten baru kami. Bu Hartati, kemarin dalam catatan jurnalis itu sangat masif, misalnya ketika ada demo di situ ada Ibu Hartati. Apalagi kalau misalnya memperjuangkan hak-hak rakyat. Iya. Misalnya catatan terakhir ada soal pemanfaatan dana yang seharusnya misalnya lebih berarti ke hal-hal yang lebih prioritas, tapi dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Kemudian yang terakhir, yang teranyar adalah persoalan tambang. Iya, baik, betul. Jadi ketika Ibu menjalankan tugas sebagai pengacara rakyat, mengadvokasi masyarakat, Ibu tidak pernah gentar. Siapapun itu ketika berjuang untuk kepentingan rakyat, Ibu lawan. Bukan berarti lawan diajak berkelahi, tapi misalnya beradu argumen soal hukum, berdebat dan berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari persoalan itu. Misalnya siapapun dia, mau gubernur, mau kapolda, mau kajati, tidak ada persoalan ketika ada hak-hak rakyat misalnya yang belum mereka nikmati. Iya, jadi ada dua, memang bulan-bulan terakhir ini ada dua hal yang paling besar terkait dengan dana yang 14 miliar ya kemarin yang diberikan oleh pemerintah kita Sulawesi Tengah ke salah satu organisasi masyarakat. Kenapa kami saat itu sangat merasa luka lah, buat saya sebagai perwakilan penyintas Pasigala itu, saya sangat luka karena masih banyak persoalan Pasigala itu yang belum teratasi. Kenapa dana hibah ini tidak diberikan kepada mereka saja? Kita memberikan kepada suatu organisasi massa, ini kan hal yang fantastik buat saya. Iya, betul sekali. Satu hal yang mustahil itu kita lihat saja Al Khairat gitu kan, ketika dia melakukan haul
Yang kita tahu bahwa Al-Khairat itu adalah setelah menciptakan peradaban di Sulawesi Tengah. Tapi kita tidak pernah mendengar dia menerima dana hibah sebesar itu. Padahal kontribusi yang dia berikan untuk daerah kita, untuk kecerdasan masyarakat, peradaban, itu luar biasa Al-Khairat. Tapi saya tidak melihat itu. Tiba-tiba ada satu seperti kejatuhan dari durian, kejatuhan dari langit ini 14 miliar dengan hanya waktu berapa hari. Praktisnya mungkin sekitar 4 hari kemarin yang kita lihat, yang sampai saat sekarang saya tidak melihat organisasi massa ini merilis media ini yang kami dapat. Ini impact. Ini impact gitu dari hasil yang 14 miliar ini. Sekarang dan itu akhirnya dipertanya-tanyakan orang. Jadi orang meminta misalnya aparat yang berwenang diaudit penggunaan dana itu. Iya harus, karena ini kan adalah dana rakyat. Iya betul. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang tidak bermanfaat. Apalagi dana hibah. Dana hibah itu penting untuk diaudit. Misalnya ada alasan mereka bahwa penyelenggaraan kegiatan itu akan memberikan dampak ekonomi misalnya bagi daerah kita, tapi pada akhirnya setelah kegiatan itu tidak ada juga yang dirasakan oleh masyarakat. Apalagi kemarin misalnya teman-teman dari UKM itu mengeluh akan hal itu. Iya, kalau saya melihat memang saya membaca beberapa media itu, saya tidak melihat setelah pasca mereka melakukan kegiatan, saya tidak pernah membaca apapun daripada itu. Nah, terus kita pertanyakan, ketakutan saya bahwa ada sebuah rekayasa tentang anggaran itu, ya kan? Kalau saya seorang hukum kan, saya melihat ini BPK harus segera audit. Ya, jangan sampai dana rakyat itu tidak bermanfaat dan ada hal-hal yang penyalahgunaan kewenangan. Kalau buat saya memang itu harus diaudit, itu segera gitu. Ya, Bu Artati, kemarin kan dari protes untuk penggelontoran dana itu ada terjadi demo, ada 2 kali kalau tidak salah. Benar. Ternyata setelah menurunkan massa kemudian menyampaikan aspirasi dan permintaan daripada saudara-saudara penyintas ini, kemudian tindak lanjut dari hal itu kan tetap bahwa dana itu tetap digelontorkan. Kemudian selaku pengacara rakyat yang mewakili penyintas yang merasakan pahit getirnya kehidupan penyintas, karena kita lihat sampai saat ini mereka masih ada di hutan kota dengan kehidupan yang serba sangat terbatas. Apa langkah yang harus dilakukan lagi? Karena demo kita sudah, kemudian kita publish sudah, dan kita berharap Ibu sebagai pengacara rakyat tidak akan puas, tidak akan berhenti sampai di situ. Karena memperjuangkan hak-hak rakyat yang terzolimi ini adalah butuh kerja keras, perjuangan, energi, material, pemikiran, dan waktu yang cukup panjang. Iya, kalau kerja-kerja kami di LBH itu terkait dengan penyintas kami memang belum berhenti. Mungkin akan ada endingnya itu ketika memang sekarang kan kita tinggal menyusun beberapa pembuktian dari data-data yang diambil. Kemungkinan kami akan menggugat pemerintah, ya kan, akan menggugat pemerintah terkait dengan tidak ada konsistennya ini. Bagaimana orang sudah mau 4 tahun masih di Huntara, sementara batas waktu Huntara itu hanya 2 tahun, iya kan? Terus ada yang tidak terakomodir. Seperti kakak gendong itu kan, kakak gendong itu kan tidak memiliki sertifikat, tapi mereka memiliki tanah, tapi tidak memiliki sertifikat. Sementara yang dibiayai oleh Bank Dunia itu ini berdasarkan sertifikat. Jadi kakak gendong ini sampai sekarang belum terakomodir. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab? Yang harus bertanggung jawab terhadap bencana itu adalah negara. Maka endingnya kami itu terhadap kegiatan ini, kebencanaan, kami akan menggugat. Kami akan menggugat presiden, kami akan menggugat gubernur, kami akan menggugat wali kota. Sampai saat ini masih berapa besar
saudara-saudara kita yang penyintas itu yang belum mendapatkan fasilitas huntap. Yang apa namanya, yang kakak gendong itu masih ada 8.000. 8.000. Iya, yang bersertifikat itu mereka sudah terakomodir oleh PUPR, tetapi belum juga dibangun. Mereka masih tetap ada di Huntara, tetapi sudah terakomodir anunya, nama-namanya apa, database nama itu sudah terakomodir akan dibangun, ya gitu. Tapi masih kemudian di Huntara. Janji yang diberikan oleh pemerintah kapan ya mereka itu akan mendapati huntap? Janji itu tidak ada batas waktu, saya lihat. Ya. Tidak ada batas waktu. Tetapi kan negara itu harus memiliki batas waktu. Ya. Itulah nanti kan dalam data-data yang ada ke kami ini, kami akan rencana untuk, karena kami sudah tidak lagi mau demo, udah batas lah gitu. Kemungkinan kami akan melakukan gugatan ganti kerugian, karena kan sangat lucu gitu kan, masyarakat yang mau bangun di tempat harusnya kan diberikan bangunan ajak, tapi dikatakan zona merah, kayak di apa ya, Jalan Domba itu. Kemudian yang di, padahal kita lihat PMU saja itu apa, mall apa ya, di ini belum dibongkar. Yang hotel itu belum dibongkar. Saya tidak tahu bagaimana kajian RT RW ini gitu kan terhadap zona merah itu. Kalau kita mau konsisten ke zona merah, hilang semua mereka di sana gitu kan. Masyarakat juga tidak bisa membangun. Tapi kok adem ayam aja. Saya melihat pemerintah tidak konsisten. Soal zona merah kelihatannya ada inkonsistensi. Misalnya di sepanjang Taman Ria itu seharusnya tidak ada bangunan, tapi ada bangunan baru yang menghabiskan anggaran yang cukup besar. Iya, benar. Sementara masyarakat itu tidak bisa membangun di situ. Seharusnya kan diberikan huntap mandiri kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir itu, terutama yang di Talise itu kan banyak sekali mereka. Kurang lebih kemarin saya masih bertemu sekitar 100 kakak yang datang ke saya itu mengatakan bahwa bagaimana kami ini. Memang nama mereka sudah ada, yang bersertifikat nama mereka ada, tapi belum. Dan sudah dijanji lagi. Iya, belum ada huntapnya. Iya. Rencana mereka itu dari janji pemerintah mereka ditempatkan di huntap mana? Iya, kalau Talise itu kemungkinan itu di Tondok. Kalau Petobo itu kan tetap di Petobo kan, sudah mau dibangun. Seperti itu. Sudah mau dibangun. Sudah mau dibangun. Tapi kan realisasi ini kita belum tahu. Cuma kami sudah akan memberi batas waktu. Mungkin di tahun depan ini sudah mau lakukan gugatan biar kita bisa melihat ada apa yang terjadi. Karena kalau kita mau menunggu terus kapan finalnya, kita tidak tahu kita apa yang dijanji lagi. Kita tidak tahu berapa banyak penggunaan dana anggaran ini. Tetapi ketika kita akan melakukan gugatan, kita akan melakukan gugatan kepada presiden. Karena ini memang janji presiden, gitu. Janji negara. Di pengadilan berapa dana yang sudah keluar. Itu akan terbuka dalam pembuktian, pasti akan terbuka. Jadi itu yang akan dilakukan oleh LBH pengacara rakyat akan melakukan itu untuk membantu para penyintas. Ya, karena kita lihat kondisinya sudah 4 tahun lebih. Penyintas itu hidup misalnya serba kekurangan, dihimpit berbagai persoalan ekonomi dan keadaan-keadaan lainnya. Ditambah lagi dengan janji-janji pemerintah yang sampai saat ini belum berujung kelihatan. Sementara huntap yang mereka idam-idamkan dari 2 tahun yang lalu, kan perjanjian awal 2 tahun di Huntara, kemudian sudah pindah ke Huntap. Sampai sekarang mereka masih tinggal di Huntara. Itu kalau di Huntara itu Huntara apa namanya itu sudah lama itu. Jadi di Huntara itu memang betul-betul saya juga heran kenapa Komnas HAM tidak mendapat kasus di situ. Padahal pelanggaran HAM itu begitu besar sekali. Banyak sekali. Orang yang suami istri nggak bisa berhubungan, anak-anak tidak bisa tidur yang nyaman. Gitu. Orang mau belajar tidak bisa karena di sini bunyi, di sana bunyi gitu. Dan ini karena masih berlangsung. Masih ada mereka. Pemirsa, dialog kami semakin seru. Tapi jangan kemana-mana,
tonton terus channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar channel Anda terus terupdate dengan konten-konten baru kami. Bu Hartati, kemudian kita lihat perkembangan terakhir ini lagi marak soal tambang. Dan Ibu Hartati juga banyak mengadvokasi masyarakat. Misalnya kita tidak perlu jauh-jauh, misalnya di Kota Palu, ada di atas sebelah timur itu ada Poboya. Di situ emasnya masyarakat Palu itu cukup banyak. Tapi kalau kita melihat kondisi kehidupan masyarakat yang ada di lingkaran tambang itu masih sangat terbatas. Belum lagi ditambah dampak dari pengolahan itu akan nanti dirasakan oleh masyarakat Palu, anak cucu kita di kemudian hari. Misalnya dampak kimia, sianida. Bagaimana Ibu menyikapi masalah itu? Iya, bicara soal pertambangan, itu berarti kita bicara soal sumber daya di Sulawesi Tengah. Saya kemarin melihat Qatar, kita melihat kota negara Qatar itu, saya langsung tersentuh gitu. Yeah. Qatar itu hanya memiliki minyak dan potensi pariwisata. Penduduknya 2.100.000. Tapi begitu kaya gitu, begitu masyarakat bebas sekolah, terus kesehatan gitu. Pertanyaan kita di Sulawesi Tengah ini kan begitu kaya gitu. Kaya sekali, Bu. Kita punya gas. Kita punya emas, punya nikel, kita punya tembaga, dan kita punya nikel yang memang utama gitu, di Indonesia. Gitu. Pertanyaan saya bahwa kenapa tempat di lingkar tambang itu miskin? Ada apa? Ternyata setelah saya meneliti bahwa pertambangan rakyat ini tidak dihidupkan, gitu kan? Undang-undang Minerba itu mewariskan tentang harus adanya tambang rakyat. Tapi kita lihat di nikel. Di nikel itu tidak ada, dimatikan tambang rakyat. Jadi yang saya punya penelitian gitu, dimatikan gitu. Tidak ada kita melihat bahwa itu harus berdasarkan IUP. Padahal undang-undang mengatakan bahwa ketika 15 tahun rakyat sudah menggarap, maka dia berhak untuk menentukan. Jadi daerah itu hanya menentukan WPR. Undang-undang ada. Kenapa Anda tidak memberi dewan tidak memberikan itu pengajuan WPR di nikel? Ini orang lain tidak tahu, orang banyak tidak tahu kenapa masyarakat Morowali itu tidak mendapat ini kan deposit. Di undang-undang itu yang lebih didahulukan itu adalah lokal, daerah, gitu. Baru nasional. Nah, ini juga saya mengatakan bahwa bukan juga sepenuhnya kesalahan pemerintah daerah untuk menghidupkan ini, tapi kooptasi daripada pemerintah pusat yang sangat berlebihan. Baik terutama tentang nikel dan gas. Emas saya lihat masih adalah sedikit kelonggaran untuk pertambangan rakyat, tapi nikel dan gas itu tidak ada sama sekali. Padahal undang-undang Minerba itu memberikan ruang untuk pertambangan rakyat, tapi dimatikan. Itulah salah satunya misalnya. Bukan cuma rakyat Sulawesi Tengah yang miskin, tetapi daerahnya, provinsi juga termasuk provinsi termiskin dibanding dengan daerah lain. Padahal kalau kita lihat misalnya jumlah kekayaan alam kita melimpah. Itu bisa kita ukur dari jumlah investasi yang masuk di Sulawesi Tengah itu sampai dengan akhir tahun ini sekitar 300 triliunan. Sementara kondisi daerah kita saja kemarin ketika dipublis masuk dalam 10 daerah termiskin di Indonesia. Belum lagi kalau kita real melihat ke masyarakat-masyarakat yang ada di lingkar tambang, itu kondisinya sangat memprihatinkan sebenarnya. Cuma baik di tataran teori dan data yang dilaporkan,
tetapi sangat tidak baik di real lapangan yang ada. Iya, dari data-data di kami itu memang syarat ilegal. Ya. Illegal mining itu di Sulawesi Tengah itu tinggi sekali. Baik itu emas, tembaga maupun nikel, apalagi nikel. Nikel itu ya di data saya itu beberapa ada yang backdate. Kemarin saya sekitar kalau tidak salah 41 saya meminta dibatalkan LO jaksa itu yang menggunakan mereka bisa mendapatkan IUP hanya berdasarkan LO jaksa. Maka saya waktu itu melakukan somasi kepada Kejaksaan Tinggi untuk tidak bisa jaksa melakukan legal opini yang mengatakan bahwa perusahaan itu layak sementara mereka non CNC. Ya. Nah, itu batal. Itu sekitar 41. Sudah batal. Iya, dihilangkan di MODI. MODI itu kan dari ESDM data yang ketika ada yang tidak masuk di MODI maka tidak bisa dikatakan IUP-nya hidup. Ya. Nah, tetapi masih ada juga yang saya dapatkan datanya yang bekerja sementara IUP-nya mati. Yang paling fatal, yang fenomenal sekali ini adalah Vale yang memiliki deposit yang luar biasa, tetapi dia telantarkan tanah. Dia telantarkan tanah kurang lebih kalau saya tidak salah ingat sekitar 54 tahun. Dalam kontrak karya Vale itu tanah tidak digunakan. Sekarang di mana? Di mana dewan kita yang mengurusin ini? Kenapa tidak dipanggil? Kenapa tidak segera melakukan penghentian IUP kontrak karya? Sudah begitu tetapi masih dibiarkan, masih diberikan. Sampai sekarang saya kan kemarin karena saya sibuk dengan banyak hal, saya baru 1 kali melakukan somasi terhadap Vale, PT Vale. Saya mengatakan bahwa Anda menelantarkan tanah selama kurang lebih 54 tahun. Nah, dia akan berakhir ini di 2025 kalau nggak salah, 2025 kontrak karyanya. Sementara dia nggak pernah garap barang ini. Apa tanggapan dari PT Vale ketika disomasi? Mereka mengatakan bahwa mereka tidak berbicara tentang telantaran tanah itu. Mereka tidak, karena ada yang saya somasi beberapa hal, cuma hal lain. Soal pentelantaran tanah dia tidak gubris gitu. Kemudian menghadapi persoalan yang itu, Bu Hartati, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah lokal misalnya? Tidak bisa lagi diberikan kepada perusahaan ini. Karena ini menurut kami 54 tahun dia telantarkan. Sementara dia menguasai deposit. Iya kan? Orang lain nggak bisa ambil barang ini. Begitu banyak perusahaan lokal yang mungkin bisa kita ajukan, yang bisa menggarap, yang bisa mengajukan. Tapi nggak bisa. Deposit itu dalam kontrak karya dia, ketika diambil maka tumpang tindih. Iya. Ini kalau menurut saya Pak Gubernur melalui media ini saya mengatakan jangan lagi memberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak karyanya atau IUPK-nya nanti di 2025 kalau nggak salah. Nggak bisa karena 54 tahun ini dia nggak kerja gitu. Bagaimana kita? Walaupun dia nanti mau bangun smelter atau apa ya udah. Tapi kita nggak boleh perpanjang lagi, nggak rasional. Menurut kami sudah nggak rasional kalau untuk dia. Kemarin Bu Hartati, masyarakat Poboya ada meminta apa kemarin yang diperjuangkan itu soal tambang rakyat. Kalau Poboya ini kan lucu gitu menarik sekali karena tiba-tiba masyarakatnya diusir gitu. Diusir yang sudah bertahun-tahun mengelola, kemudian tiba-tiba diusir. Kami sebagai pengacara rakyat kan diminta untuk menjadi diberikan kuasa untuk menjadi klien kami kan. Nah, ini saya sementara berjuang untuk
Bagaimana ini dituntut? Ya. Anda bekerja ya sesuai lah. Memang izin kontrak karya BRM yang ada itu ya kita akui secara hukum. Tetapi teknik eksploitasi di lapangan nggak benar. Ya. Dari dugaan-dugaan yang dilakukan oleh perusahaan tadi, misalnya langkah apa yang Ibu Hartati tempuh selaku pengacara rakyat yang mewakili misalnya masyarakat yang ada di sekitar tambang itu? Pertama kami ini bingung gitu kan. Ya, kalau kami mau mendudukan posisi masyarakat secara hukum yang benar, ini masyarakat tidak bisa bekerja. Iya. Karena yang ada ini adalah kontrak karya BRM yang kemudian dikerjakan oleh PT CPM. Tidak ada wilayah tambang rakyat. WPR ini tidak ada. Iya. Jadi secara hukum itu tidak bisa sebenarnya. Iya. Tetapi kan secara realita mereka itu makan di situ gitu. Ini yang saya bilang bahwa pemerintah tidak menyiapkan. Kemarin ada janji dari pemerintah akan memberikan 15 hektar berapa ya kemarin itu? 25 hektar. 25. Apakah sudah terrealisasi sampai sekarang? Setahu saya sampai malam ini masih sebatas janji juga? Belum ada realisasinya. Saya nggak tahu juga seperti apa, tapi yang 25 hektar itu karena masyarakat itu masih istilahnya masih apa ya? Tapi apa benar itu pemerintah menjanjikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar situ akan diberikan 25 hektar untuk tambang rakyat? Kalau pernyataan Pak Gubernur memang begitu ya? Dia meminta kepada PT CPM untuk melakukan pencuitan kurang lebih sekitar 25 yang diperuntukkan untuk tambang tapi rakyat. Kami sebagai pendamping masyarakat itu belum melihat realitanya gitu kan. Apa mungkin Pak Gubernur lagi masih terus mengusahakan ya, tapi sampai malam ini kami belum tahu. Oke, pemirsa, diskusi kita soal pertambangan semakin menarik, tapi Anda jangan kemana-mana, tonton terus channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Bu Hartati, mengakhiri diskusi kita pada malam ini dengan banyaknya persoalan, dengan banyaknya masalah, kemudian dengan banyaknya upaya dan ikhtiar yang sudah dilakukan, meskipun misalnya hasilnya belum tentu memuaskan, baik bagi masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang terzalimi, masyarakat yang belum mendapatkan layanan publik yang maksimal dari pemerintah. Tentunya selalu berharap agar hak-hak mereka itu tetap diperjuangkan. Apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Kemudian apa harapan kepada pemangku kebijakan yang ada di sana? Terkait dengan sebegitu banyak persoalan, harapan kami bahwa pemerintah itu seriuslah menangani penyintas dan seriuslah menangani para penambang rakyat. Saya lihat yang tidak ada ini adalah keseriusan dan konsisten menjalani apa yang menjadi amanat undang-undang. Ya. Gitu. Dan Ibu Hartati dan teman-teman tentu tidak akan berhenti sampai di sini. Kami tidak akan berhenti sebelum memang masyarakat tenang mendapat hak-haknya, baik masyarakat penyintas maupun masyarakat di lingkar tambang. Ya, pemirsa, dialog kami berlangsung cukup menarik. Banyak hal-hal yang telah dikemukakan, banyak persoalan-persoalan yang telah tersampaikan, kemudian banyak ikhtiar dan kerja-kerja yang dilakukan oleh Ibu Hartati Hartono bersama teman-teman selaku pengacara rakyat yang sampai saat ini meskipun belum mendapatkan hasil maksimal, tetapi mereka akan terus berupaya sampai insya Allah hak-hak masyarakat itu akan terpenuhi dan mereka pun akan merasakan hidup layak seperti masyarakat lainnya. Demikian bincang kita pada hari ini. Semoga
apa yang tersaji, apa yang disampaikan akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencari solusi agar masyarakat baik penyintas maupun masyarakat yang ada di lingkaran tambang juga mendapatkan hak-haknya untuk hidup layak. Sekian bincang kami dengan Ketua AAI Palu, Sulawesi Tengah, sekaligus Ketua Pengacara Rakyat Sulawesi Tengah, Ibu Hartati Hartono, SHMH. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.